Halo, jumpa lagi bersama saya Rizka Andalina dalam Booster hari ini. Sejumlah informasi pilihan sudah kami siapkan dan inilah Booster selengkapnya. Informasi pertama, saudara, sejumlah remaja yang diduga hendak tawuran di Kota Padang, Sumatera Barat ditangkap polisi. Saat akan ditangkap, para remaja itu kocar-kacir dan terlibat kejar-kejaran dengan polisi. Aksi kejar-kejaran antara polisi dan sejumlah remaja yang diduga hendak tawuran ini terjadi di kawasan Lubuk Buaya, Koto Tapgah, Kota Padang, Sumatera Barat, Senin dini hari. Polisi yang menggunakan sepeda motor akhirnya menangkap seorang remaja yang terperosok ke dalam selokan. Tak puas sampai di situ, aparat Direktorat Samapta Polda Sumatera Barat yang tengah berpatroli kemudian menangkap satu persatu remaja yang membawa senjata tajam. Kepada polisi, para remaja yang tertangkap ini mengaku membawa senjata tajam sambil menunggu sahur. Ini siapa nih? Oi, tangan nang ceden. Hei, lihat sini, lihat. Ini siapa? Kapan kalian kumpul di sini rame-rame? Hah? Kapan kalian sini kumpul rame-rame? Nunggu sahur, pakai bawa sajam, iya. Nunggu sahur bawa sajam. Nunggu sahur atau bunuh orang? Hah? Ini apa nih sajam? Apa nih? Iya kan? Kena tubuh, gimana luka? Dalam razia ini, polisi menangkap 6 remaja yang membawa senjata tajam. Guna proses pemeriksaan, ke-6 remaja tersebut dibawa ke Polda Sumatera Barat bersama barang bukti. Mereka yang tertangkap akan diberikan pembinaan sebelum diserahkan kepada orang tua masing-masing. Malam ini melaksanakan kegiatan patroli perintis presisi dan kami berhasil menggagalkan dan mengamankan beberapa terduga pelaku tawuran. Kami amankan 6 terduga pelaku tawuran dan 3 senjata tajam. Oleh karena itu, para terduga pelaku tawuran kami amankan dan kami bawa ke Makodim Samapta Polda Sumbar. Kegiatan selanjutnya, para pelaku terduga kami proses ketika mereka terbukti membawa sajam dan mereka yang ikut dalam aksi tersebut kami bina di Makodim Samapta Polda Sumbar serta kami himbau kepada orang tuanya agar bisa untuk dikendalikan di rumah masing-masing. Guna memberikan efek jera, polisi mencukur rambut para remaja ini hingga botak. Ulfa Masriyadi melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Sebuah minimarket di Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin pagi disatroni perampok bersenjata api dan pisau. 2 karyawan minimarket sempat diikat dan dibekap dengan lakban. Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP di sebuah minimarket di Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin pagi. Polisi yang melakukan pemeriksaan mencari sidik jari pelaku dan memeriksa rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV, pelaku sempat dikejar seorang karyawati minimarket yang ingin merebut tas berisi uang hingga terjatuh. Korban yang masih dalam kondisi tangan terikat dan kepalanya dilakban sempat terseret sepeda motor perampok. Dari keterangan saksi mata, pelaku yang masuk dengan menggunakan helm dan masker berpura-pura hendak ke toilet. Namun di saat kembali dari toilet, pelaku langsung menyandera serta membekap 2 karyawati minimarket dan dipaksa membuka berangkas. Karena pelaku membawa senjata api dan pisau, 2 karyawati minimarket hanya bisa menuruti kemauan pelaku. Pelaku akhirnya berhasil menggondol uang sebanyak 67 juta rupiah dari dalam berangkas. Biasa gitu ya, mau ikut ke WC sama saya tadi lihat kira itu mau apa gitu, biasa aja gitu, kayak konsumen mau ikut ke toilet, saya langsung balik aja gitu ke area kasir gitu. Nah tiba-tiba si pelakunya itu datang ke sini udah pegang pistol sama pisau gitu. Langsung aja ditanyain gitu masuk berapa orang, sama siapa, cina berangkasnya di mana, cina kan masuk berdua, langsung dibawa ke belakang gitu. Nah pas udah di belakang itu cuman katanya gini, cina sini HP-nya, cina kan ibu tuh pegang HP gitu. Sini HP-nya direbut sama si pelakunya itu. Nah terus dikasih tali sama yang swasiban. Nah si ibu tuh disuruh ikat tangan saya pakai tali, nah sama tutup mata pakai swasiban buat si ibu mah sama pelakunya gitu. Nah udah dibuka itu si posisi berangkasnya, si malingnya aja cuman bilang gitu, sini HP-nya, cina nggak akan saya ambil, cuma ngambil uang. Ngambil uang aja. Iya. Berapa kira-kira dari situ? Ada
60-an Pak. Lalu keluar melarikan diri dan sempat terjadi tarik menarik antara karyawati dengan pelaku yang mengendarai motor tersebut. Namun karena mungkin perempuan, mereka melarikan diri langsung ke arah kota. Polisi masih melakukan penyelidikan guna mengungkap identitas pelaku. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Selanjutnya, 2 orang pria melakukan aksi pencurian berangkas berisi uang ratusan juta rupiah di sebuah rumah di kawasan Ciracas, Jakarta Timur terekam kamera CCTV. Pelaku masuk dengan cara memanjat pagar dan merusak pintu saat rumah mewah itu dalam kondisi kosong, ditinggal pemiliknya. Dari rekaman kamera CCTV, 1 dari 2 pencuri masuk ke dalam rumah mewah di Jalan Suci, Gang Bina Citra, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur. Sedangkan 1 pelaku lainnya mengawasi situasi di depan rumah yang kosong ditinggal penghuninya. Usai memanjat pagar, pelaku langsung masuk ke dalam rumah dengan cara membobol pintu menggunakan alat perkakas. Di dalam rumah mewah ini, pelaku sempat berbolak-balik hingga akhirnya menggasak sebuah berangkas yang diduga berisi uang tunai ratusan juta rupiah dari salah satu ruangan. Pelaku kemudian membawa kabur berangkas dengan cara kembali melompati pagar. Kedua pelaku melakukan aksi pencurian ini saat situasi permukiman sepi sehingga tidak ada yang mengetahuinya. Ya sebelumnya, ya 3 hari sebelum kejadian, sebetulnya ada orang yang memang dicurigai karena gelagatnya memang mencurigakan. Namun saya sendiri bingung apa yang dia pantau, yang dia cari, yang dia niatkan. Nah setelah 3 hari kemudian besoknya ada kejadian. Atas kejadian ini korban telah membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Timur. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Sebuah toko kelontong di Polewali Mandar, Sulawesi Barat disantroni maling di tengah waktu sahur. Pelaku yang menyusup ke dalam toko bahkan sempat beraksi di depan korban yang sedang tertidur pulas. Inilah rekaman video kamera pengawas atau CCTV yang merekam pelaku pencurian di salah satu toko kelontong di Jalan Ratulangi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Aksi pencurian ini terjadi sekitar pukul 4 subuh di saat waktu sahur. Awalnya pelaku datang dengan modus berpura-pura membeli barang. Setelah memastikan kondisi aman, pelaku lalu masuk ke dalam toko melalui pintu lantai 2 dan menjalankan aksinya. Pelaku bahkan nekat beraksi di depan korban yang sedang tertidur pulas di kursi. Aksi pencurian ini baru diketahui setelah pemilik rumah akan menjalankan sholat subuh. Mereka kaget setelah melihat barang dan tempat uang sudah berantakan di sekitar lokasi. Pemilik rumah lalu mengecek kamera CCTV dan melihat aksi pelaku yang terekam kamera CCTV. Pemilik rumah Rohana mengatakan, kasus yang menimpa dirinya ini merupakan yang ke-6 kalinya terjadi. Mungkin sekitar 4:30 itu sudah masuk itu, karena dalam kamar mandi. Ini memang pada saat ini kemana semua penghuni rumah itu kemana? Hah? Tidak ada. Ji. Ini di dalam kamar situ di belakang. Arman di sebelah. Saya di sini sama bapaknya. Apa diambil ini pencuri? Uang semua. Berapa kerugian ini? Sedikit Ji. Mungkin tidak cukup itu 1 juta. Kan di mana mau ambil uang? Ini memang sebelumnya juga sudah berapa kali ya sudah pencurian 5 kali 6 kalinya ini. Pelaku diduga mengenali situasi dan kondisi di dalam rumah. Pencurian ini sudah dilaporkan ke polisi. Edi Junaidi melaporkan dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Aparat Polsek Lasem, Rembang, Jawa Tengah membekuk seorang tersangka pencurian kambing. Pelaku sebelum beraksi kerap kali berpura-pura menembak burung untuk mengamati situasi di kandang. Gampang 37 tahun warga desa Tasik Agung, Rembang, Jawa Tengah tak berdaya saat dibekuk polisi. Ia awalnya mencuri seekor kambing milik warga Sendang Coyo, Kecamatan Lasem di perbukitan Gunung Lasem. Kambing hasil curian kemudian diangkut dengan sepeda motor. Polisi yang menerima informasi adanya pencurian kambing langsung melakukan pengejaran. Tersangka akhirnya ditangkap di jalur Pantura Seluke, Rembang.
Dari hasil pengakuannya, Gampang sudah berulang kali mencuri ternak di sejumlah lokasi. Tersangka melakukan survei calon sasaran dengan berpura-pura menembak burung pada siang hari. Setelah itu malam harinya ia beraksi seorang diri. Yang bersangkutan lari ke arah timur, ke arah Sluke, sehingga anggota kami komunikasi dengan rekan-rekan di Polsek Sluke dan melakukan pengejaran bersama. Akhirnya pelaku tertangkap di Jalan Pantura, ikutnya wilayah Sluke. Dari hasil pengakuan sementara memang sudah beberapa kali ya? Dari pengakuan sementara memang beberapa kali, seperti yang saya jelaskan di depan tadi, beberapa TKP di Sluke dan di Lasem, pelaku ini yang melakukan. Selama ini kandang ternak di kawasan Gunung Lasem banyak yang berada di daerah perbukitan yang jauh dari permukiman penduduk. Saat malam hari, kandang jarang ditunggu oleh pemiliknya sehingga rawan terjadi pencurian. Polisi mengingatkan supaya ada peningkatan pengamanan secara swadaya untuk mengantisipasi pencurian. Arif Nur melaporkan dari Rembang, Jawa Tengah. Selanjutnya, saudara, puluhan pasangan muda-mudi diamankan petugas gabungan di sejumlah kamar hotel di kota Parepare, Sulawesi Selatan Minggu dini hari. Muda-mudi yang terjaring razia itu diduga melakukan perbuatan mesum. Petugas gabungan terpaksa mengedor-ngedor pintu kamar di salah satu hotel melati di kota Parepare, Sulawesi Selatan Minggu dini hari. Saat pintu kamar dibuka, petugas menemukan sepasang muda-mudi yang tengah asik berduaan di dalam kamar. Karena tak bisa menunjukkan bukti sebagai pasangan suami istri, petugas kemudian membawa mereka ke kantor Satpol PP. Tak tanggung-tanggung, dalam razia yang digelar di bulan puasa ini, petugas mengamankan 32 muda-mudi yang diduga tengah berbuat mesum. Dimintai keterangan, didata, kemudian diberikan pembinaan, dan nanti mungkin penyidik akan memberikan surat pernyataan agar tidak mengulangi kegiatan yang serupa. Dan ini kan kebetulan kebanyakan dari luar kota, jadi kami sangat berharap agar mereka semua kembali berkumpul bersama keluarga ya. Pasangan muda-mudi itu mengaku berasal dari luar kota. Mereka yang terjaring razia akan didata dan diberi pembinaan. Suwardi Gatang melaporkan dari kota Parepare, Sulawesi Selatan. Seorang pria yang diduga pengedar sabu di Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat ditangkap polisi. Saat digeledah, tersangka ternyata memiliki senjata api. Pria bernama Bambang ini ditangkap anggota Intel Kodim 0310 Sawah Lunto Sijunjung, Darmasraya, Sumatera Barat Minggu malam karena diduga sebagai pengedar narkoba. Bambang ditangkap saat hendak menjual sabu-sabu kepada pemesannya di daerah Kamang bersama barang bukti sabu seberat 32,5 gram. Saat dilakukan penggeledahan, pria berusia 34 tahun itu ternyata juga membawa sepucuk senjata api jenis revolver bersama amunisinya serta uang tunai 5 juta rupiah. Ya, memang benar banyak laporan dari masyarakat dan kebetulan juga malam ini unit Intel dari Kodim Sijunjung itu mengamankan satu orang masyarakat yang diduga mengedarkan narkoba di wilayah Kamamaru dan juga membawa satu pucuk senjata api dengan 3 butir munisi. Dan tentunya akan kita laksanakan pemeriksaan. Untuk sabu-sabu kalau kami gramkan tadi kurang lebih 32,5 gram. Kemudian ada uang kurang lebih 5 juta, kemudian 1 pucuk senjata api, dan 3 butir munisi. Saat ini pelaku dan barang bukti diamankan di Kodim 0310 SSD dan selanjutnya akan diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional Sumatera Barat. Laude Juhardiansyah melaporkan dari Darmasraya, Sumatera Barat. Ya, saudara, demikian Buser hari ini. Anda juga bisa menyaksikan Buser melalui akun TikTok Buser SCTV serta YouTube Liputan 6 SCTV. Jangan lupa subscribe dan selalu waspada karena kejahatan ada di sekitar kita. Sampai jumpa, salam SCTV.